Analisis perbandingan, comparative analysis. Analisis ini digunakan untuk menilai perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis horizontal membandingkan laporan keuangan antara 2 atau lebih periode. Tujuan: mengidentifikasi tren pertumbuhan, memantau kenaikan penurunan pendapatan, dan mengetahui perubahan biaya. Analisis vertikal, setiap akun dinyatakan sebagai persentase dari total, misalnya total penjualan atau total aset. Tujuan: menilai struktur biaya, mengetahui kontribusi masing-masing komponen, membandingkan efisiensi perusahaan dengan kompetitor. Contoh, HPP sama dengan 60% dari total penjualan, menunjukkan efisiensi atau inefisiensi produksi. Net working capital, modal kerja bersih. Modal kerja bersih menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dan menjalankan operasional harian. Rumus: NWC, NAS, aset lancar, liabilitas lancar, A. NWC. Positif: perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek, likuiditas baik, dan operasional berjalan lancar. B. NWC. Negatif: kemungkinan kesulitan membayar utang jangka pendek, risiko operasional dan cash flow berpotensi terganggu. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi perusahaan. Rasio memberikan gambaran cepat terhadap likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Rasio likuiditas mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Current ratio aset lancar per liabilitas lancar, mengukur kemampuan memenuhi utang segera. Mengukur kemampuan memenuhi utang segera. Quick ratio, acid test, kas plus piutang, per liabilitas lancar untuk mengukur likuiditas tanpa mengandalkan persediaan. B. Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan menghasilkan laba. Gross profit margin, ROF laba kotor, penjualan net profit margin. ROAS laba bersih, penjualan return on assets, ROA. YAROW laba bersih, total asset return on equity, ROE. TRAO laba bersih, ekuitas, C. Rasio solvabilitas, leverage, untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Debt to equity ratio, DR. Total utang per ekuitas, debt ratio total utang per total aset rasio tinggi, risiko lebih tinggi. D. Rasio aktivitas untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Inventory turnover, perputaran persediaan receivable turnover, kecepatan penagihan piutang. Total asset turnover, efektivitas aset menghasilkan pendapatan. Analisis SWOT adalah alat analisis strategis untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan. A. Strengths, kekuatan. Faktor internal yang menjadi keunggulan perusahaan seperti brand kuat, produk berkualitas, teknologi mode tenaga kerja berpengalaman, dan modal kuat. B. Weaknesses, kelemahan, merupakan faktor internal yang menghambat kinerja seperti struktur biaya tinggi, ketergantungan pemasok, SDM kurang terlatih, dan sistem manajemen belum optimal. C. Opportunities, peluang, merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan seperti pertumbuhan permintaan pasar, dukungan pemerintah, teknologi baru, dan tren konsumen. D. Threats, ancaman, merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat seperti banyak kompetitor, perubahan regulasi, fluktuasi harga bahan baku, perubahan perilaku konsumen. Seluruh konsep ini, balance sheet, laporan laba rugi, analisis perbandingan, modal kerja bersih, rasio keuangan, dan analisis SWOT merupakan dasar dalam memahami kondisi dan performa perusahaan. Dengan memahami setiap komponen, pengambil keputusan dapat merencanakan strategi yang lebih efektif, efisien, dan terukur.